jangan perhitungan. Terkadang banyak orang yang melakukan sebuah pekerjaan melihat dari Oke, selamat datang di Jurnal Pengangguran. Ini adalah merupakan video ketiga untuk sesi curhat atau curah. Merupakan salah satu sesi yang ada di channel Jurnal Pengangguran. Untuk video kali ini gue akan berbagi tips. Ini tips penting banget buat para pekerja atau karyawan. Tips ini adalah tips bagaimana mendapatkan promosi dalam pekerjaan. Karena bagaimanapun juga kalau kita dapat promosi tentu akan mempengaruhi dari banyak hal benefitnya ya, terutama mulai dari tunjangan, gaji atau salary, belum lagi bonus. So ikuti terus channel ini, tonton, jangan sampai auto skip atau skip ya. Saat ini gue berada di bawah bukit. Ini adalah dryland atau tanah tegalan yang kosong, terus akhirnya ditanemin. Saat ini baru mulai ditanemin jagung. Dari tempat ini gue akan berbagi 3 hal yang perlu lu coba lakuin untuk bisa memperoleh promosi di pekerjaan lu. Yang pertama, lakukan pekerjaan dengan excellent. Oke, melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya aja nggak perlu. Maksudnya bukannya nggak perlu, tapi nggak cukup untuk memperoleh promosi. Lo harus melakukan pekerjaan apa yang menjadi job desk lo harus dengan standar excellent atau luar biasa. Karena dengan begitu apa yang menjadi beban atau apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan lo itu akan dilihat oleh bos atau atasan atau apapun yang kalian sebut, itu akan melihat dari segi hasilnya. Tapi beberapa orang juga akan memperhatikan dari segi proses menyelesaikan. Dan dalam pekerjaan itu juga kan ada banyak hal tuh, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, terus skill yang mumpuni untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, terus ada problem solving ketika lu menghadapi sebuah kesulitan dalam pekerjaan, terus tepat waktu, lalu ada juga dengan hasil yang melebihi dari KPI atau standar yang sudah ditentukan. Kalau lo melakukan hal itu dengan excellent, so pasti bos atau atasan akan notice dengan apa yang udah lo kerjakan. Jadi ingat baik-baik ya, selesaikan atau lakukan pekerjaan yang menjadi job desk lo dengan hasil yang excellent. Hal yang kedua adalah jangan perhitungan. Terkadang banyak orang yang melakukan sebuah pekerjaan melihat dari apa yang menjadi tanggung jawabnya dia aja, tanpa berpikir untuk berusaha involve atau terlibat dalam sebuah project atau pekerjaan yang mungkin itu dilakukan oleh divisi lain atau tempat lain. Kalau gue pribadi, gue berusaha untuk selalu terlibat membantu teman-teman kerja gue atau rekan-rekan kerja gue, meskipun itu beda divisi. Jadi gue nggak pernah perhitungan soal nanti gue ada uang makannya atau enggak,
gue nggak pernah berpikir apakah ini akan ada tambahannya. Enggak sih, gue akan selalu berusaha untuk involve atau terlibat di banyak project atau pekerjaan, sehingga gue bisa dapetin banyak hal, yaitu pengalaman, terus pengetahuan, belum lagi relasi. So pasti relasi kita akan makin bertambah, dan itu sangat baik untuk jenjang karir kita. Bahkan beberapa orang ada yang berpikir kalau oh ini bukan job desk gue, ngapain gue harus ikut-ikutan, ngapain gue harus ngerjain, ngapain gue harus terlibat. Jadi apa ya, buang jauh-jauh deh pikiran kayak gitu, karena jelas itu akan sangat menghambat. Inversi gue, itu akan sangat menghambat ketika lo mau atau berusaha ingin mendapatkan promosi. Dan yang ketiga adalah terima segala challenge yang lo peroleh. Terkadang ada bos atau perusahaan yang berusaha memberikan tantangan lebih dari job desk apa yang lo biasa lakuin, dan itu merupakan sebuah tes. Jadi ketika lo mendapat assignment atau tugas dari atasan ataupun perusahaan, jangan pernah menolak selagi itu masih berhubungan dengan pekerjaan lo, masih berhubungan dengan bisnis dari perusahaan atau tempat lo bekerja. Karena bisa jadi itu adalah sebuah tes yang nantinya akan mengantarkan lo untuk mendapat promosi, sebuah jabatan atau kenaikan level lah. Jangan pernah nolak ya. Nah, gue berbicara 3 hal itu berdasarkan pengalaman yang pernah gue jalani. Gue bekerja hampir 12 tahun di perusahaan terakhir, 10 tahun lebih. Dulu tuh gue sampai apa ya namanya, probation itu 9 bulan. Habis itu langsung jadi karyawan tetap, bekerja hampir 4 tahun sebagai customer service. Lalu gue mendapat promosi di bagian kreatif. Itu sangat, wah itu gila sih, amazing banget. Dari customer service langsung masuk divisi kreatif. Oh iya, perusahaan gue bergerak di bidang digital. Jadi ya sudah pasti yang namanya deadline itu udah makanan biasa. Nah dari situ dalam 1 tahun berikutnya gue pernah mendapat assignment, ya gue bilang sebagai promosi. Gue pindah hampir 3 kali dari divisi 1 ke divisi lain. Itu gue selalu terima dan gak pernah nolak. Ya tentu dengan perpindahan atau promosi itu ya benefit mengikuti. Insurance tentu ada perbedaan, terus salary juga mengikuti. Ya banyak enaknya sih, meskipun pekerjaannya pasti tambah berat. Tapi belajar dari hal itu, gue setahun mendapat promosi sampai 3 kali. Lalu kemudian yang terakhir itu masuk di level senior. Ya kalau gue bilang sih setara dengan manajer lah. Dari situ gue dapat beberapa pengalaman yang bisa gue share kali ini, yaitu 3 hal yang lo perlu lakuin untuk menunjang bisa memperoleh promosi dalam sebuah pekerjaan. Oke, semoga tips tersebut bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di curah selanjutnya. Bye bye.